Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar, akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kucing. Saya Rika Anjar Kusuma Dewi dari UPT SD Negeri Bangde 1. Saya Fitri Nuriana dari UPT SD Sawentar 1. Saya Mustika Wulandari dari UPT SDN Kanigoro 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Rika. Alhamdulillah. Oh ya Bu Fitri, ini nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan proses coaching. Ya, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan kucing saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot apa belum sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching antara lain, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Boleh ya Bu? Boleh banget Bu. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu kompetensi inti kucing, diantaranya yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing Bu. Ya baiklah, berarti nanti ada kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baiklah Bu Fitri, yang kedua yang ingin saya tanyakan, di antara ketiganya itu nanti mana yang lebih spesifik yang akan ingin Ibu kembangkan? Di antara yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baiklah, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu dapatkan nantinya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan, saya ingin kucing itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan kucing tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui solusi atas permasalahannya. Baiklah Bu Fitri, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa menyelesaikan permasalahan. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Wulan, alhamdulillah baik. Bu Wulan sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Wulan. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah Bu, saya ingin nanti ke depannya itu saya menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh begitu ya Bu, tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa ya Bu? Permasalahan terkait yang terjadi di dalam kelas Bu tentang murid-murid saya. Oh begitu ya Bu, dengan murid-murid Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya Bu? Begini Bu, seperti ini di dalam kelas saya ini kan terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran
Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid ibu ini tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang ibu sampaikan itu apa ya, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan murid tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Begitu ya, Bu. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi, Bu? Saya sudah bertanya, Bu Fitri, kepada anak tersebut, dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan pagi, dan ada juga anak yang lainnya itu memang memiliki pemahaman yang masih lambat, Bu Fitri. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang tidak sarapan, ada yang memang daya serapnya kurang. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bulan terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang ibu sampaikan? Harapan saya setidaknya setelah pembelajaran itu mereka dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Akan tetapi beberapa murid saya itu masih ada yang melamun, masih ada yang menggeleng-gelengkan kepala saja, ada juga yang masih mengangguk-angguk saja, Bu Fitri. Oh iya, Bu, yang paling tidak memberikan respon yang baik, direspon yang positif terhadap pembelajaran. Baik, Bu, setelah Bulan mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah ibu untuk mengatasinya? Karena itu saya berpikir seperti ini, Bu. Beberapa langkah yang akan mungkin saya ambil itu yang pertama, saya akan melakukan atau menanyakan murid yang tidak sarapan. Yang kedua, saya mengingatkan bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan sebelum dia berangkat ke sekolah. Yang ketiga, saya akan menginformasikan kepada orang tua untuk menyiapkan sarapan untuk anaknya setiap pagi. Setelah itu, saya juga akan memberikan pemahaman untuk siswa yang lambat itu dengan cara memberikan bimbingan pada atau setelah pembelajaran, Bu Fitri. Baik, Bulan itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Bulan mengingatkan pada murid untuk selalu sarapan dan memberikan bimbingan terhadap murid yang lambat atau lemah tadi. Terus, bagaimana langkah selanjutnya yang ibu berikan untuk memberikan bimbingan kepada murid yang lemah tadi? Bimbingan itu akan saya berikan berupa tambahan jam untuk memperdalam materi, dan mungkin itu saya akan memberikan latihan-latihan soal, Bu, agar lebih memahami materi. Gitu, Bu Fitri. Begitu ya, Bu. Tapi tetap ibu bimbing terus-menerus gitu ya? Iya, Bu, saya bimbing secara terus-menerus sampai murid itu mengerti. Ya, baik, Bu. Kapan ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Saya akan melaksanakan bimbingan itu setelah pulang sekolah, Bu, atau setelah selesai pembelajaran. Kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ibu ini? Apa yang ibu terapkan nanti? Saya akan melaksanakannya secara kontinu, konsisten, dan terus-menerus itu sampai memang terlihat perubahan yang akan terjadi pada murid-murid saya, Bu. Oh iya, Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen ini? Terlaksananya kegiatan ini tentunya akan melibatkan kepala sekolah yang akan membantu saya, juga dengan orang tua, wali murid yang bisa bekerja sama. Selain itu juga dengan rekan sejawat untuk saling berkolaborasi, Bu. Ya, Bu. Untuk hasil yang lebih baik kemudian, bagaimana tindak lanjut yang akan ibu lakukan untuk ke depan? Tentunya saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua terkait perkembangan murid dan selalu menjaga konsisten atau komitmen agar sama-sama mereka memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan pendampingan khusus. Bagus sekali rencananya.
Bagus sekali rencananya, Bu. Ini berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan dan akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua atau wali murid. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan, gitu ya, Bu? Iya, Bu. Baik, Bulan, dari perbicaraan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaannya Bulan sekarang? Alhamdulillah Bu Fitri sudah sedikit lega, sudah bisa berbagi cerita dengan Bu Fitri sehingga saya mendapatkan solusi yang terbaik yang terjadi di dalam kelas saya. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Ini saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa dan saya harap Bu Bulan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan penuh semangat ya, Bu. Insya Allah Bu, saya akan lebih semangat untuk membimbing murid-murid saya. Amin. Baik, Bulan, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu Fitri untuk masalah saya dan terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Fitri. Sama-sama, Bu. Baik, Bu, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Iya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bulan. Baik Bu Fitri, bagaimana tadi hasil coaching yang sudah dilaksanakan? Berjalan lancar Bu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu Rika. Nah, setelah melakukan observasi bersama Puji tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya dapatkan pada proses coaching tadi yaitu yang pertama saya dapat melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, Bu, dengan langkah yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi masalah dan mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Baik Bu Fitri, sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai yang saya amati juga, tadi ada beberapa catatan untuk Bu Fitri. Bu Fitri tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, Bu Fitri juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada kunci agar rencana yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Nah, Bu Fitri, tadi saya juga mendengar dengan baik percakapan Ibu dengan kunci. Ibu juga sudah fokus dengan coaching, di mana artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh ya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu Fitri. Nah, apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dalam coaching ke depannya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih mendalami alur tirta, Bu, untuk meningkatkan proses coaching. Baik Bu Fitri, luar biasa. Ibu akan lebih mendalami alur tirta dalam proses coaching selanjutnya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan observasi, melakukan tanya jawab, menggunakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Rika.